Halo, selamat sore. Kalau Anda mendengarkan suara saya, boleh dilambaikan tangan Anda. Kali ini bisa mendengarkan suara saya kali ini. Baik, selamat sore semuanya, teman-teman live dari Instagram Cafe DAI. Dan hari ini kita siapak bersama langsung dari live Instagramnya Cafe DAI Indonesia. Dan hari ini kita akan berbincang seputar materi kita, atau kita akan berdiskusi bersama dengan apa. Mungkin Anda sudah sempat melihat flyer yang sudah dibagikan di live di Instagram, ataupun yang ada di flyer yang ada di Instagram. Kalau Anda bisa mendengarkan suara saya, mungkin Anda bisa melambaikan tangan Anda. Oke. Ya, tema kita hari ini adalah They Are Alive, How Could It Be? Seorang ventriloquist, MC dan juga singer bernama Veve Krishno. Dan kita masih menunggu, dan sebagai pengatur kepada semuanya, sobat Cafe DAI, Anda bisa bergabung bersama kami sebentar di live Instagram, Anda bisa posting di Facebook, di Facebook. Anda bisa posting di kolom komentar apa yang Anda ingin tanyakan sebentar untuk di tema kita di sore hari ini. Ingat, kita hanya punya waktu 1 jam untuk Anda di sore hari ini. Dan program kita hari ini adalah Sharing, Learning, and Community. Dengan tagline kita ada Sherlock Dulugan. Dan Sobat KVDI, terima kasih untuk kalian masih gabung di sini. Dan speaker kita hari ini adalah seorang ventriloquist, MC, dan juga singer. Nah, perkenalkan dulu, saya Daniel. Saya untuk di KVDI 704 dari Manado, Sulawesi Utara. Dan ini kita tergabung di Regional 4, Intim Luna, Indonesia Timur, Indonesia Timur, Tengah, Selatan, dan juga luar negeri, termasuk juga ada Bali, Lombok, NTT, semua. Oke ya, Intim Luna, Indonesia bagian timur dan bagian tengah. Oke, dan topik kita hari ini adalah seputar tentang ventriloquist, kemudian MC dan singer. Beliau adalah Veve Krishno. Nanti sebentar kita bertanya dengan mereka beliau apa saja yang akan terjadi di sini. Dan untuk Anda sobat KVDI, bahwa KVDI adalah sebuah komunitas bagi pekerja suara yang terbagi menjadi 3 profesi atau interest. Ada voiceover, dubber, dan juga ada announcer. Ya, anggotanya sudah lebih dari 7.000 orang. Nah, baik yang ada di Indonesia maupun yang berada di luar negeri. Nah, Sobat KVDI, untuk Anda yang ingin belajar ini, Anda bisa bersama kami di KVDI. Karena di sini adalah media belajar kita untuk sebuah komunitas yang sangat heterogen, di mana kita belajar untuk menjadi pintar di dalam dunia voiceover, dubber, dan juga announcer. Dan di Cafe di IE juga banyak peluang untuk mendapatkan kenalan atau link atau berkolaborasi untuk menghasilkan karya bersama dengan tagline One Voice, One Family. Oke, kita masih menunggu teman-teman kita akan hadir di sore hari ini. Dan Anda bisa bergabung juga Sobat KVDI untuk di KVDI di Facebook, yaitu komunitas voiceover, dubber, dan announcer Indonesia. Kemudian ada Instagram di @kafedaindonesia, ada YouTube di KVDAI Channel. Kemudian ada podcast, ada anchor.fm/
Cafe DAI. Ada juga di radio, yaitu 24/7 online radio. Dan ada website kita, yaitu www.cafedai.id. Ada juga dua medsos, yaitu Telegram dan juga WhatsApp. Tapi untuk bisa bergabung di sini, untuk bergabung di Telegram dan WhatsApp, bisa join grup. Tapi lebih dulu Anda bisa daftar melalui Facebook. Oke? Nah, bentar saya ini. Oke, baiklah. Kita lagi menunggu untuk narsum kita untuk gabung di sore hari ini. Nah, terima kasih buat yang sudah gabung di sore hari ini. Ada Kak Rini, ada Kak Fatima, selamat sore. Ada juga Dev 1656 sudah gabung. Ada Alvan Didava, selamat sore. Terima kasih ya sudah gabung di sore hari ini. Oke, sip. Alright, coba kita cek ya. Apakah sudah ada? Oh, belum. Kita lagi menunggu ya tamu kita untuk gabung di sore hari ini. Oke, ini masih ada 5 menit lagi ya untuk di sore hari ini. Dan Sobat KVDI, untuk topik kita hari ini, oke, ada Kak Retno, selamat sore. Ada Zara Riza juga sudah gabung di sore hari ini. Selamat sore. Masih sepi nih? Ya, masih sepi karena masih 5 menit lagi. Oke, masih 5 menit lagi. Oke, tenang saja karena kita sudah siap ini. Sudah ada skrip, sudah banyak, sudah siap. Oke, nanti sebentar juga buat teman-teman yang ingin gabung, ya ingin bertanya, boleh langsung posting di kolom komentar. Kalau di Q&A mungkin bisa kayak ya, atau mungkin teman-teman bisa posting di kolom komentar yang ingin bertanya di sore hari ini tentang tema kita hari ini. Oke, berarti Anda bisa mendengarkan suara saya ya. Ardi Rahman. Oke, Pak Wagub. Selamat sore, Pak Wagub. Sehat ya, Pak Wagub? Lah, kok gak ada? Terima kasih sudah gabung di sore hari ini, teman-teman semuanya. Kak, saya wave dulu. Sore juga, Kak Retno. Sehat-sehat ya. Jadi teman-teman semuanya, tema kita hari ini adalah They Are Alive, How Could It Be? Saya penasaran ya, kenapa sih pilih tema seperti ini? They Are Alive dan How Could It Be? VV Krishno, seorang ventriloquist. Penasaran apa sih ventriloquist seperti itu? Dan pertama, narasumber ini punya 3 profesi ya. Ada sebagai ventriloquist, kemudian sebagai MC, dan juga sebagai singer. Nah, kita akan cari tahu profesi yang dimainkan oleh narasumber kita sehari-hari ini. Beliau berdomisili di Jakarta dan beraktivitas sebagai ventriloquist, MC, dan juga singer. Dan Anda bisa gabung di sini, Sobat KVDI. Tapi yang ingin gabung, terutama untuk grup WhatsApp dan juga grup Telegram, harus masuk lewat Facebook untuk mendapatkan ID member. Kalau belum ada ID member, jadi mohon maaf tidak bisa diterima. Betul kan peraturannya? Betul ya? So, ada berbagai macam sosial media yang digunakan untuk KVDI. Ada Facebook, yaitu komunitas voiceover, dan Badan Announcer Indonesia. Kemudian di Instagram ada @KVDI Indonesia yang seperti kita live sekarang. YouTube ada di KVDI Channel. Dan kemudian ada podcast, yaitu di anchor.fm/kvdai. Kemudian website kita di www.kvdi.id. Dan grup Telegram dan WhatsApp. Nah, untuk gabung di grup Telegram dan WhatsApp, Anda harus, atau Sobat KVDI harus gabung dulu di Facebook untuk mendapatkan ID member. Program KVDI ada 4, ada berbagai macam program KVDI. Ada Sherlock, yaitu setiap hari Rabu, seminggu sekali. Dan Kopdar Virtual, sebulan sekali di minggu keempat. Nah, Kopdar Virtual ini sangat-sangat istimewa karena menghadirkan semua members Indonesia. Nah, ini bukan bahaya, tapi luar biasa karena kita bisa bertatap muka langsung dengan para member-member yang ada di seluruh Indonesia melalui Google Meet. Nah, itu disebut dengan Kopdar Virtual dan juga narsum yang oke punya. Itu yang dihadirkan seminggu sekali dan di minggu keempat di sebulan sekali. Oke. Kemudian ada Classroom,
Tapi di bersifat tentatif itu di setiap hari Sabtu, ya. Dan sekali lagi ada Sherlock setiap hari Rabu, seminggu sekali. Dan ada kopdar virtual, itu sebulan sekali. Dan ada minggu keempat ya untuk kopdar virtual. Dan juga classroom setiap hari Sabtu, tapi bersifat tentatif. Oke, kita coba dulu menghubungi narsum kita di sore hari ini. Ini sudah oke ya. Coba saya cek dulu. Oke, nggak bisa ya. Oke, kita lihat dulu narsumnya. Oke, kali ini mungkin bisa bantu untuk kontak untuk narsum kita. Oke, kita cek dulu. Oh ya, nanti teman-teman bisa gabung ya. Tapi kalau ingin bertanya seputar materi kita sore hari ini, yaitu tentang ventriloquist, Anda bisa komen di komen. Tapi jangan lupa tuliskan nama, kemudian ID member Anda, dan juga domisili. Jadi nama, ID member, dan juga domisili, kemudian pertanyaannya. Oke? Alright, let's see. Oke. Sip. Oke, wait. Nah, jadi teman-teman semuanya, apa sih yang sobat ketahui tentang ventriloquist? Nah, mungkin ada berpendapat bahwa profesi ini mudah dan dilakukan oleh banyak orang ataupun hanya sekedar tampil saja. Nah, benarkah seperti itu teman-teman semuanya? Nah, apakah seorang ventriloquist itu bisa dapat banyak kerjaan dan juga dibayar? Sore ini sobat KVDI, kita akan bareng bersama dengan Veve Krisno, salah seorang ventriloquist dan juga berprofesi sebagai MC dan singer. Dan kita akan cari tahu bersama apa dan bagaimana seorang ventriloquist itu. Dan untuk sobat KVDI ingin bertanya, silakan masuk di kolom komentar. Oke? Jadi sekali lagi untuk Anda sobat KVDI yang ingin gabung, Anda bisa masuk di kolom komentar. Oke? Baik, terima kasih yang sudah gabung. Selamat sore ini. Oke, ada Kak Yosi, Kak Dev, Kak Ardi, Kak Rira, dan Kak Sarah. Yang mau gabung boleh, silakan. Yang mau share boleh, silakan. Supaya lebih rame, boleh di-share kok. Boleh ya. Sekian rame boleh di-share lagi. Regional 4 Indonesia Timur, Tengah, dan Luar Negeri. Timur, Tengah, Selatan nggak ada ya? Kan Timur, Tengah. Timur, dan Tengah, dan Luar Negeri. Oke. Sulawesi Selatan nggak ya masuk? Di sini sudah jam 5. Berarti di Indonesia bagian Barat sudah jam 4. Dan juga jam 4, Indonesia Timur jam 6. Teman-teman yang ada di wilayah Papua, dikit lagi mungkin akan sholat maghrib ya. Jam 6. Wah, udah selesai jam 6. Yang mau gabung boleh, silakan. Dia ada selamat sore untuk Shinta PSPT join. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk love-nya. Oke, Shinta PSPT. Oke, thank you. Lah, nggak jadi. Dan topik kita memang menarik ya hari ini, sobat KVDI. Ya, berbicara tentang ventriloquist. Kakak bos, ngopi dulu. Boleh. Kopi apa kakak? Kopi apa? Ayo, kopi apa? Kopi Instagram. Oke. Kopi apa dulu kakak? Jadi saya kangen sih teman-teman semuanya. Saya tangkangan ya buat teman-teman yang gabung di sore hari ini. Bisa di-share di grup masing-masing untuk Sherlock kita sore hari ini. Ini menarik banget di topik hari ini karena saya juga penasaran ya. Sempat lihat di televisi, kok mereka bisa ya? Mereka bisa menampilkan sesuatu dengan sesuatu yang beda. Tanpa menggerakkan bibir, menggerakkan mulutnya. Kok bisa bersuara seperti itu ya?
Tadi sebenarnya ventriloquist. Kita tanya ahli ventriloquist yang pakar-pakar ventriloquist itu ada di sini. Nah, alright, dan oke, Kopi Dangdut. Toys World, selamat sore Toys World, apa kabar? Oke, saya pilih Toys World. Oh ya, saya ingatkan lagi buat anda teman-teman semuanya ya, yang baru bergabung di sore hari ini, kopi Toraja. Kopi susu boleh ya. Nah, teman-teman semuanya atau sobat Cafe DAI, ya di sini untuk yang pernah atau yang baru bergabung bersama Tau di Witch Baden, selamat sore. Nah, Cafe DAI ini adalah sebuah komunitas bagi pekerja suara yang terbagi menjadi 3 profesi yang interest, yaitu ada voiceover, dubber, dan announcer. Kalau saya sebagai announcer, yang anggotanya itu sudah lebih dari 7.000 orang. Nah, baik ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Jadi di komunitas ini adalah komunitas yang heterogen, jadi bisa merangkul siapa saja yang ingin maju, yang ingin menggali profesi, yang mau menggali keahlian sebagai orang freelancer, ada voiceover dan juga dubber, bisa gabung di Cafe DAI Indonesia. Dan di Cafe Indonesia mempunyai tema, atau bukan mempunyai tema, tapi mempunyai tagline itu One Voice, One Family. Jadi satu suara, satu keluarga. Jadi semua member yang ada di Cafe DAI itu satu keluarga. Tidak ada yang membedakan, ya suku mana, suku ini, suku situ. Tapi dia semuanya adalah satu One Voice, One Family. Satu keluarga, saling membangun, dan juga saling mengasah kemampuan untuk memberikan kebolehan. Nah, di lewat Cafe DAI juga ini, teman-teman atau sobat Cafe bisa mendapatkan rekanan, juga bisa mendapatkan link untuk menawarkan jasa untuk siapa tahu bisa berhasil dan juga mendapatkan sesuatu yang lumayan lah, oke ya. Nah, di Cafe ini juga banyak sudah mempunyai banyak sekali media sosial. Ada Instagram, ada Facebook, ada WhatsApp, ada Telegram, dan ada semuanya. Selamat sore, bekerja suara komersial. Facebook ada di VoiceOver, komunitas VoiceOver, dubber, dan announcer Indonesia. Kemudian Instagram ada di @cafe.indonesia, ya seperti yang ini, Cafe.Indonesia. YouTube ada di anchor.fm/cafedai. Kemudian radio ada 24/7 online radio, dan juga di website di www.cafedaiindonesia.id. Sedangkan untuk Telegram dan juga di WhatsApp, Anda harus bisa bergabung dulu. Untuk bisa bergabung di join di grup, lebih dulu harus daftar melalui Facebook. Oke. Nah, untuk di grup WhatsApp, kenapa harus bergabung dulu di Facebook untuk mendapatkan ID member? Karena di WhatsApp itu sudah berbagi, ada beberapa regional. Ada regional 1, regional 2, 3, 4. Regional 1 untuk wilayah Sumatera, Jabodetabek ya, kalau nggak salah. Kemudian regional 2 ada wilayah Sumatera. Sedangkan untuk regional 4 ada Pak Oke. Pak Presiden, selamat sore. Kemudian untuk regional 4 ada di wilayah Indonesia Timur dan Tengah plus luar negeri. Jadi bisa gabung regional 4 luas ya. Regional 4 ada Indonesia bagian timur dan juga Indonesia bagian tengah dan juga luar negeri. Nah, untuk program Cafe Day itu sendiri ada Sherlock setiap hari Rabu, yaitu seminggu sekali. Kemudian Kopdar virtual itu sebulan sekali di minggu keempat. Kemudian ada Classroom, ada setiap hari Sabtu dan juga setiap Sabtu tentatif ya untuk di Classroom. Yang sudah gabung sore hari ini, ingat selalu bahwa yang ingin bertanya, Anda bisa posting di kolom komentar sebentar dan harus sertakan nama, ID member, dan juga domisili Anda supaya kita bisa ambil absen. Nana Asup, selamat sore, join. Alright, Karini sudah gabung. Coba kita cek. Karini sudah kontakkah untuk yang di sana? Oke, kok belum ada ya? Oke, ntar saya cek dulu ya. Oke. Laili Wirduna, selamat sore. Laili Wirduna. MCN Friends, oke, ini dia. Oke. Aika Luda join. Oke, kalau begitu kita langsung
untuk invite teman kita untuk di sore hari ini. Oke, halo. MC, oke, kita mulai. Coba untuk pergi teman-teman kita langsung kita sore hari ini. Dan sobat KVDI, seputar tentang profesi venture capitalist ini mungkin kita perhatikan bahwa ada beberapa mungkin mudah dilakukan dan hanya sekedar tampil. Kita udah tergabung lagi. Apa? Selamat kamu, terima kasih sudah bergabung di sore hari ini. Gapai cantik banget sih. Alright, coba kita request lagi ya. Oke, pada dia. Alright, yes. Oke. Das. Selamat sore, Kak. Selamat sore, Kak Feve. Apa kabar? Baik, sehat selalu. Dan semoga Kak Daniel juga teman-teman yang kali ini join sore hari juga dalam keadaan sehat. Amin. Ini ceria-ceria sekali. Ya harus kita harus ceria apapun ya kondisinya, terutama di masa pandemi kayak gini. Meskipun kalau Oke. yang kita tahu ya kayak dubber, mungkin voice over, mungkin biasa ada off air job kayak gitu, event-event gitu kan. Tapi ya ada baiknya di masa pandemi ini ya udah kita berkreasi, bekerja di dalam rumah kayak gitu ya. Yang penting pokoknya kita tetap Oke. bergerak gitu aja. Oke. Kita have fun saja ya, walaupun PPKM seperti ini, Kak ya. Ya, Oke. Monggo Kak, perkenalkan dulu perkenalkan dulu ini siapa kita atau Kak oke. seperti apa Kak? Silakan. Ya, oke, terima kasih Kak Daniel. Selamat sore teman-teman semuanya, terutama dari anggota KVDAI, Komunitas Voiceover Voice Dubber over Announcer Indonesia di regional. Indonesia. Dan kebetulan penyelenggaranya di sini adalah regional 4 gitu ya Kak Daniel ya. Yes, betul. Ya, oke, terima kasih sudah memberikan waktu kesempatan bagi saya untuk bisa kita sama-sama sharing, tukar pengalaman, tukar ilmu gitu ya Kak Daniel ya. Ya, Perkenalkan, betul. saya Veve Krisno, biasa dipanggil Veve, dan untuk biasa nama panggung gitu ya. em, kita suka dikenal dengan McVe and Friends gitu ya. Me Nah, and a friend. jadi Oke. McVe and Friends. Nah, Friends-nya ini siapa Oke. gitu loh. Di balik apa ya kesuksesan saya kalau boleh dibilang itu Ah, banyak yang mendukung saya. Nah, hmm. nanti akan tahu siapa yang mendukung saya gitu loh, karena saya tidak ada apa-apanya tanpa mereka-mereka ini gitu. Saya Em, penasaran ya. Saya penasaran siapa mereka itu ya. ya, dan saya diberikan talenta, punya skill ventriloquism.
Jadi Oh, saya bisa ventriloquism. mempelajari, saya bisa Mm, mendalami teknik ventriloquism. Jadi saya mm, ini adalah seorang ventriloquist yang mm, biasa melakukan kegiatan yang namanya ventriloqui gitu ya. Jadi jangan kebalik-balik. Kalau ventriloquist itu orangnya, ventriloqui ah, itu kegiatannya, ventriloquism itu oke, ilmunya, ilmunya. oke, ya udah Ah dapat ya, gitu. oke. Ya, ya, Hmm. dan keseharian saya di masa-masa pandemi ini ya saya mengajar atau sebagai mentor di komunitas Indonesian Ventriloquist Club atau kalau disingkat IVC IVC, gitu. oke. Jadi Iya, teman-teman bisa IVC. bisa gabung ya di situ. Nah, Boleh, boleh, Kak Fevi, boleh. boleh ya? Mm-mm. Saya panggil Kak Fevi aja ya supaya lebih lebih aman ya, Gak apa-apa. Kak Fevi Iya Kak ya, Daniel. Kak Fevi. Nah, nah ini Kak Fevi ini memulai aktivitas atau sebagai ventriloquist itu dari kapan Kak itu? Ventriloquist. Ah, profesi sebagai ventriloquist itu dari kapan Kak ya? Secara profesional saya sudah mulai di Mm-mm, tahun 2018. Seiring itu saya belajar, tapi saya mm-mm, sudah memberanikan diri untuk menerima tawaran mm-mm, sebagai ventriloquist. mm-mm, Jadi memang di sini, jadi memang mm-mm, di sini untuk nambah pengetahuan bagi teman-teman semuanya bahwa ventriloquist itu berbeda mm-mm. dengan pendongeng gitu ya. Iya ya. Gitu. Ya, jadi karena kalau kalau pendongeng biasanya memang menggunakan kebanyakan, walaupun tidak semuanya Mm-mm, menggunakan boneka sebagai figur untuk mm-mm, membantu dia bercerita dan kemudian mm-mm, karakternya pun disesuaikan dengan cerita yang akan dibawakan, begitu ya. Tapi kalau mm. pada seorang ventriloquist mereka memiliki boneka sebagai partner dan boneka Mm. ini sudah mempunyai karakter yang sudah dikunci. Dalam artian sudah dari dia dilahirkan itu mempunyai karakter Hmm. seperti itu dan tidak bisa dirubah lagi gitu. Hmm, hmm, hmm. Jadi itulah Kenapa itulah perbedaannya. kenapa Kak VV tertarik menjadi seorang ventriloquist itu? Apakah memang talentanya Ventriloquist. sudah ada? Iya. Talentanya Uh, sudah ada atau gimana? Talenta dari awal kan memang saya Hmm. selalu selalu suka dongeng gitu ya. Dari awal tuh memang seperti Oh, itu. oke. Itu itu Hmm. kecintaan saya kepada bermain bersama boneka itu sangat sangat Hmm. besar, sangat luar biasa cintanya dan ketika saya menemukan satu satu seni yang berbeda dengan dongeng yaitu Hmm. ventriloquism itu saya Hmm. saya saya senang banget gitu loh dan Hmm. ada beberapa yang memang saya harus dalami dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Tidak Hmm. bisa secara instan kita bahas atau Hmm. kita pelajari dalam waktu sehari. Dan itu yang Hmm. membuat ketertarikan saya semakin tinggi sehingga akhirnya Hmm. ya saya bisa sampai pada posisi saat ini karena kerja keras dari mentor saya yang terdahulu juga karena saya memang eh apa ya sangat sangat ingin banget. Jadi desire saya itu memang memang passion saya ke sana memang cukup besar gitu loh. Sangat besar malah kayak saya bilang nggak cukup gitu. Gitu. Dan Jadi, kebetulan di komunitas ini saya hmm. tidak sendirian gitu Kak Daniel. Hmm. Jadi di komunitas ya sama lah ya saya rasa di KVDAI juga kan Hmm. Hmm. dari mentor-mentornya kan tidak hanya satu Hmm. gitu kan pasti ada Hmm. beberapa banyak mentor di kami pun Hmm. juga demikian ada kami ini ada 4 yang pertama itu Hmm. adalah foundernya yaitu Uda Iwel Sastra beliau itu Hmm. komedian ya Hmm. pelopor dari stand up komedi terus kemudian Hmm. juga juga sebagai mentor kemudian ada Jerry Pico. Kalau dulu kita kenal sebagai Jerry Pico, tapi karena sekarang udah jadi Hmm. rajanya TikTokers di TikTok, jadi sekarang namanya Jerry Kevin karena bonekanya namanya Kevin. Ya Oke. gitu. Ya, beliau Hmm. juga sebagai founder dan general secretary dan kemudian Hmm. ada Dr. Jonas merupakan eksekutif konsultan dari IVC dan Hmm. kemudian saya sebagai eksekutif fasilitator dan juga mentor Oke. gitu. Nah, pernah nggak bisa? eh kan ada grup ya. Biasanya kan kalau pernah meeting bersama, pernah meeting dalam sebuah Mm-mm. komunitas, terutama di komunitas KPP. Nah, apakah pada saat
sharing bersama dengan teman-teman di komunitasnya KVP? Apakah berbicara secara memakai suara asli atau mencoba langsung dengan teman partnernya seperti itu? Pasti pakai suara asli dong. Tapi satu kali ya, ya pasti suara asli. Tapi suatu kali kita juga Hmm. pernah diminta, yuk kita pakai apa suara boneka kita masing-masing. Ya udah tuh Ya, ya, rame ya, tuh. Jadi betul. tebet-tebet pada rame mengeluarkan suara masing-masing gitu kan. Dan keunikan suara dari karakter boneka-boneka kita itu sebenarnya kita mencari idenya itu dari film kartun, Kak Daniel. Betul. Saya selalu Hmm. menyarankan ke apa namanya peserta didik di murid di kelas itu saya selalu bilang Hmm. kalau kalian susah untuk mencari inspirasi suara untuk boneka kalian ya udah Hmm. pantengin aja tuh Disney film gitu ya. Udah di situ aja Hmm. pasti nanti akan cari akan ada satu atau dua karakter yang Hmm. pas dengan bonekanya dengan Hmm. jiwanya di si boneka itu ya udah mulailah Hmm. latihan gitu. Seperti kayak Ya, betul. Hmm. Willy partner saya panggil Willy, sini dong. Billy, mana Tadi Billy-nya? Heeh. ya Willy lagi nggak enak badan, dia pakai jaket. Willy tuh, Oke. Teman-teman, ini kita punya teman. Oke. Hai Willy. Ini oh Willy kan Hai, Willy. iya, Hai. aku namanya Billy. Kakak, kakak Aduh. lagi kirain kakak tadi ngomong sendiri. enggak dong, masa kakak ngomong sendiri ada Kak Daniel. Di belakang Kak Daniel Halo ada Willy. banyak tuh teman-teman. Ini Willy, Willy atau Billy ya namanya? Willy. Willy, Ya, oke. beli. Ya, Hmm. oke. Nah, apa namanya? Jadi untuk suara Heeh. seperti Willy ini Hmm. saya juga cari idenya dari semua jenis suara-suara tokoh kartun gitu dan pada Hmm. akhirnya saya Hmm. menemukan suara ini. Tapi Hmm. yang lebih spesifik lagi Kak Heeh. Daniel, bagaimana caranya kita sebenarnya kan ada hubungannya, ada kedekatan antara daber dengan Hmm. ventriloquist Hmm. ini, yaitu Betul. bagaimana caranya menghidupkan karakter lewat suara kita, ya kan? Yes, Kalau daber betul kan gitu sekali. ya, terutama Betul. dabernya film, ya kan? Hmm. Baik itu Hmm. Hmm. film yang dewasa gitu ya, ataupun film anak-anak gitu. Pasti kan yang Iya, dicari adalah betul. gimana caranya bisa menghidupkan karakter itu lewat suara gitu. Nah, Betul, pada betul seorang sekali. ventriloquist pun juga sama Kak Daniel. Jadi Hmm. walaupun kita sudah ketemu dengan sosoknya seperti ini, tapi Hmm. suara itu memang harus kita munculkan sesuai dengan skrip yang sudah kita buat gitu loh. Sama juga kalau Oke. daber sudah Ah, dapat naskahnya apa yang harus betul. disampaikan ya itu Hmm. harus dijiwai di situ harus keluar Betul. jiwanya ya kan nah Mendalami ya, gitu kita ya harus mendalami ya apa hmm yang ada di situ. ya nah eh, ya seperti contohnya misalnya kayak kayak itu apa namanya yang Willy suka nonton itu yang Sofia. oh Sofia biar cowok nontonnya Sofia, Sofia loh aduh Willy suka banget Sofia. Terus saya suka Iya, Sofia loh, gak iya, bener. aku cowok, tapi kan Tapi, hatiku mawar. oh hatinya mawar berduri aduh, dong ya jadi kayak kayak oke. kayak di Ah, apa tokoh Sofia ya. ah, Sofia kan kalau andai kita jadi seorang dabernya, kita pengisi suaranya Sofia gitu ya. Pasti kan kita harus membayangkan bagaimana putri kecil gitu ya, tapi dia centil, doyan omong. Maka nggak bisa dong kita ngomong, aku akan mengajarkan kalian bagaimana menjadi seorang putri nggak hidup gitu kan. Ya oke, kan? yes, Nah, betul. jadi kita Ah, harus memunculkan karakter itu kayak aku akan mengajarkan kalian bagaimana menjadi seorang putri. Pertama-tama, kalian harus tegakkan badan. Yang kedua, tersenyum. Karena dengan tersenyum kayaknya itu, kau akan terlihat cantik sekali. Ih, lucu kakak. asik, Yang cakep ketiga, banget. kalian harus ramah. Dan jangan lupa yang keempat, jagalah kesehatan agar kau terlihat
terlihat sehat. Dan tentu saja yang kelima adalah jagalah badanmu supaya baunya wangi. Karena mana mungkin putri baunya tidak wangi. Nah, kayak Kayaknya gitu. uh, Itu kan suara-suara seperti itu kan memang kita harus berimajinasi dulu bahwa seorang putri anak uh, di kerajaan, anak kecil, putri-putri yang masih kecil gitu kan ya. Dan dia harus apa sih Willy kalau misalnya ini? Ya, aku kan soalnya kan gemes gitu loh. Aku tuh sukanya sama ketawa. Aku sukanya sama Putri Sofia. Oh iya Putri Sofia. Terus ya gitu. Terus kayak sama juga kayak kita lihat apa namanya Upin Ipin gitu ya. Upin Ipin itu kan bayangkan aja kita mendapatkan peran untuk menghidupkan tokoh Upin Ipin yang selama ini kita tahu bahwa Upin Ipin itu anak yang dia berani gitu ya, terus dia comel gitu. Nah, kita harus bisa juga menghidupkan lewat suara yang kita berikan gitu kan. Makanya ya muncullah seperti yang kita dengarkan ya. Uncle Mutu, kita nak orang mau makan. Betul. kayaknya Kak Feve yang pemeran Upin Ipin lah ini. Enggak dong. Ada ayam goreng ke? Yang kita orang balik je. Nah, kayak gitu ya. Jadi itulah keberhasilan dari seorang dubber sebenarnya. Dan teknik-teknik itu kan kita bergantung pada suara. Jadi pekerjaan kita itu sangat bergantung dengan pita suara kan Kak Daniel. Nah, Ya, begitu betul. juga dengan saya seorang ventriloquist, saya harus bisa menghidupkan Willy ini yang hanya boneka tapi dia bisa hidup. Enak aja, aku dikatain boneka. Orang aku itu kalau show di Nana itu yang sering dimintain tanda tangan itu aku Kak Daniel. Oh gitu. Oh gitu ya. Jadi yang lebih seru, yang lebih orang caranya si Willy ya, bukan Kak Feve ya, berarti Willy. Iya, kan soalnya kan gini, kalau di ventriloquist itu yang jadi bintangnya itu aku, hand figurnya, itu kan Kak Feve. Berarti kasih dong Kak Feve-nya ya berarti. Iya, KVV-nya hanya peran pembantu. Tapi nggak apa-apa Kak Daniel. Amplopnya masuknya ke Kak Veve. Tuh, itu dia tuh. Sukanya kita derita boneka ventriloquist kayak gitu tuh Kak. Ada sahabat aku tadi, ada Dinas, ada satu lagi ya tadi. Oh, sahabat-sahabatnya Willy ikutan nonton. Ikutan nonton. Gitu. Salam ya. Ada banyak teman-teman juga dari Indonesian Ventriloquist Club. Tadi saya lihat ya. Halo, selamat sore semuanya. Sore semuanya. Iya. Nah, ini kita langsung aja ya, karena ini yang ada udah mulai banyak nih yang masuk ini. Ini latihannya gimana tuh sampai ngomongnya mulut gak kelihatan terbuka saat berbicara normal? Dari Kak Ardi ini. Oke, dari Kak Ardi ya. Jadi begini, perbedaan dari ventriloquist dengan dubber, kemudian dari voiceover seperti ini adalah ketika kita berbicara biasanya kan mulut kita bergerak gitu kan ya. Nah, pada seorang ventriloquist ini mulutnya nggak boleh gerak. Ya, betul. Jadi mulutnya harus diam. Oke, mulutnya harus diam. Nah, biasanya kalau pada lafal huruf-huruf tertentu kan mudah ya, misalnya kayak A gitu ya, nggak mulutnya nggak gerak nggak apa-apa kan, A gitu kan ya. Tapi kalau misalnya huruf yang susah kita namain huruf bilabial seperti huruf B, F, V, M, P, itu kan susah. Pasti kan mulut kita akan bergerak gitu kan ya Kak Dania. Nah, itulah tantangannya. Jadi di sini biasanya peserta di kelas yang ventriloquist itu dia akan lama untuk belajar teknik ini. Karena ya secara simpelnya adalah kita harus mensubstitusi huruf itu sehingga kemiripannya terjadi. Ada kemiripan. Misalnya kita mau bilang B, lalu sebagian orang ada yang menggantinya dengan D gitu. Tapi kalau saya
enggak sih. Kalau saya ya bagaimana caranya supaya tetap harus B gitu ngomongnya. Iya, Ya, seperti dadak, dadak. Oh, badak dia ngomong gitu. badak. Tapi kalau Oke. ngomong badak jangan lihat Kak Daniel, ngaco kamu ah. Apa? Jangan sampai. Halo Willy, awas kamu Willy ya. Nah, ya gitu. Ini Kak Feve ini siapa yang menjadi terinspirasi Kak Feve untuk jadi seorang ventriloquist ini? Dari Kak Paper dan Pak Pres ini. Oh, oke. Inspirasi saya untuk menjadi seorang ventriloquist itu sebenarnya saya ngelihat senior-senior saya ya, termasuk Pak Gatot Sunyoto almarhum yang sudah terkenal dengan boneka Tongki gitu ya. Itu kok beliau itu sangat sangat mahir banget memainkan bonekanya dan bonekanya memang benar-benar dia terlihat hidup gitu kan ya. Seperti makanya kayak Willy, meskipun saya yang ngoceh kayak begini, tapi tetap dia harus hidup. Iya, kalau nggak hidup nanti aku nggak dikasih duit. Oh, gak dikasih duit, dia boneka tahu duit. Duitnya buat Kak Feve. Iya, tapi kan aku kan dibeliin baju, dibeliin sepatu. Oh gitu, ya. Baju baru. Berarti berarti Willy setiap tampil dibeliin baju baru pas sama Kak Feve berarti ya. Iya dong. Oh Ih, gitu. gitu. Udah banyak baju barunya, Willy? Willy, bajunya berapa Willy? 4. Itu mah gak banyak. Kalau 4 mah gak banyak ya. Aduh, Oke. sosokan banget nih Willy. Ya, gitu. Jadi Jadi emang saya terinspirasi dari almarhum Gatot Sunyoto. Terus kemudian saya juga melihat potensi besar dari mentor-mentor saya seperti Jerry Pico yang beberapa tahun yang lalu sempat ikut di Indonesia mencari bakat seperti itu ya. Dan tahun ini kan juga mau ada lagi IFB. Aku mau ikut. Willy mau ikut? Ikut. Iya. Oke, Iya. Kak Feve ini untuk pemula mesti latihan apa ya Kak? Untuk pemula dari Kak Oke. Jessica ini. Nah, Dari Kak Jessica, kalau memang tertarik untuk belajar ventriloquist itu sebenarnya apa ya? Yang pertama mesti punya boneka dulu ya. Bonekanya standarnya seperti ini. Jadi dia ada kakinya. Mana kaki Willy? Oh, ada kakinya. Gitu awas ya. ya mukanya Kak Feve, Will. Iya, kadang-kadang sih, kadang-kadang kena. Gitu. Terus Eh, mulutnya terbuka gitu ya, bisa dimasukkan Oke. jari kita untuk berbicara seperti itu. Dan langkah awal adalah harus mencari karakter dulu, karakter. Jadi seperti kayak kita punya kakak, kita punya KTP. Di dalam kakak kan di situ kan ada tempat tanggal lahir, kemudian sekolahnya di mana, seperti itu kan. Seperti kita bikin CV. Ya, Oke. seperti Ini kita Kak, ya. ini bukan menyebutnya si Willy ya, bukan menyebutnya si Willy. Tapi kok memilih nama Willy bukan daripada Willy? Kak? Oh, Apa alasannya? karena Apa alasannya? buat saya itu memilih nama untuk boneka partner kita di ventriloquist itu memang tidak boleh sembarangan karena apa yang mudah kita ucapkan dan itu bisa teringat oleh banyak orang. Nah, itu yang kita ambil gitu loh. Saya bisa aja kasih dia nama mungkin ya Welly bisa, cuman bagi saya enak Willy, soalnya ada Willy. boneka saya yang perempuan namanya Feli. Oke. Iya, Saya nggak bingung ya. iya kalau Feli itu kakak aku. Oh gitu. Iya, di situ aku lahir anak kedua. Anak kedua. Kamu lahirnya di Ada mana? kedua. Kamu lahir di mana? Aku lahirnya di Filipina. Di Filipina. Filipina. Jadi bisa dong bahasa Filipina. Jadi Willy bisa bahasa Filipina dong. Enggak, numpang Enggak. lahir doang. Oh, numpang lahir doang.
Ya, Oke. ini kayak gitu. Terus tadi ngelanjut Kak, siapa tadi ya? Ya, apa? Belajar untuk membuat karakter dulu, karakter bonekanya seperti apa. Baru nanti belajar teknik-tekniknya, teknik dasar dan kemudian ada teknik lanjutan. Nah, di kayak seperti kelas yang sekarang sedang berjalan itu Kak Daniel. Jadi ada apa namanya? Kelas dasar atau kelas awal, terus yang kedua ada Hmm, kelas hmm. lanjutan. Nah, nanti Oke. iya ya Kak, gimana? Dari Lisa, kenapa nggak boneka cewek, Kak? Kenapa nggak boneka cewek? Ada boneka ceweknya, cuman ya Ada. memang 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 Willy ini yang paling apa namanya paling disukai, entah kenapa. Karena hidungnya tesek. Oh, ini Lihat dong, hidung aku tesek. Terus, udah terus. Puas, sudah puas. Oke, jadi teman-teman Anda bisa bertanya, bisa posting di kolom komentar, atau Mm-mm. ini ada kolom Q&A, Anda bisa sampai nggak apa, Anda bisa tanya lewat kolom komentar atau bisa di Q&A, question and answer ya, supaya lebih gampang di situ. Dari Willy Kak ini, oke, Kak Meme kenapa memilih karakter Willy? Apakah ada cerita atau filosofi dari karakter Willy? Oke, Nah, pemilihan boneka bagi seorang ventriloquist itu memang sangat apa ya, sangat penting karena tidak asal kita hmm, membeli boneka gitu ya. Saya beli dong boneka itu gitu ya. Kayak kita mau beli mainan aja, tapi pemilihan boneka itu harus sesuai dengan karakter yang kita bayangkan, Kak Daniel. Jadi kalau ya oke. misalnya saya itu kan selalu membayangkan saya punya partner boneka itu dia tuh cerewet, dia itu apa namanya ya ramah, saking ramahnya dia cerewet gitu kan. Dan saya melihat wajah wajah Willy itu karakternya emang emang itu banget gitu loh. Jadi dia cerewet, dia sok tahu itu. Aku terang-terang gak denger aja deh. Kenapa, Oh, Wil? pura-pura nggak denger, pura-pura nggak denger. Oh, Terang-terang gak kasihan. denger. Iya. Kasihan ya. Oh, Awas jangan ngambek ya. iya. Awas jangan ngambek. Iya. Oh, dia nunduk. Pura-pura nggak denger dia. Oke. Nah, seperti itu. Jadi saya nggak Oke. asal kita pilih apa namanya pilih boneka. Jadi sesuaikan dengan karakter yang memang kita mau pilih gitu loh. Kita pilih gitu. Itu aja sih. Oke. Willy udah mandi kata belum? Willy udah mandi atau belum? Aku Ayo, udah Willy. mandi. Aku udah mandi kemarin. Kem Kalau aku ya ke kalau sana. aku sering-sering mandi, nanti dulu aku tuh rusak. Oh, bulunya rusak. Iya tuh. Oke. Oke. Iya, ya teman-teman, untuk kalian yang bergabung masih ada pertanyaan, masih banyak ini pertanyaan, Bang, tapi ya mau gabung Mm-mm. ada waktu, boleh masih bertanya juga, boleh langsung di kolom komentar atau Anda bisa posting di kolom komentar ya. Oke, Kak, ini pernah ada kesalahan nggak menjadi seorang ventriloquist? Maksudnya tiba-tiba tampil di depan umum, tiba-tiba yang keluar malah suara asli, bukan suara si karakternya. Oh, Willy lagi bisikin, Kak, jangan Ah, sering-sering ngomongin aku, kata dia. Dia malu. Oh ya, enggak ngomongin. Cuman kan mau berbagi pengalaman, nggak apa-apa Willy. Kan nggak ngomongin Willy. Oke, oke, oke. Nah, jadi apa namanya? Salah pada saat perform ya. Ya, puji betul. Tuhan selama ini sih belum pernah sih, nggak pernah. Jangan sampai kejadian ya. Dan biasanya begini, kalau misalnya saya pernah kayak gitu tapi pas latihan. Oke. Pas rehearsal ya. Jadi pada saat kita gladi bersih gitu ya, misalnya kita salah Hmm. gitu, harusnya ya udah kayak gitu. Terus tiba-tiba mulut mulut Willy yang mangap gitu ya, ya langsung change. Ya Udah. yang pertama kan tadi saya, ya Udah. Diam aja lo. Sekarang gue yang mau nyanyi. kayak gitu. Willy tahu nyanyi nggak? Willy tahu nyanyi nggak? Willy nyanyi dong lagu, Willy. Ih, gue Nyanyi. bisa dong. Nggak bisa. Oh, Gue oke deh. bisa. Ayo coba Kok nyanyi, ayo bisa? Willy coba nyanyi. Willy bisa nyanyi. Lagu apa? Oh, lagu apa? Coba lagu Sofia.
Do you want to the snowman? Lagu apa? Disuruh lagu Sofia, malah lagunya lagu Ana sama Elsa, gimana sih? Ya kan aku kan soalnya taunya itu Do you want to the snowman? Aduh, Billy ya. Iya. Oke Kak, ini dari Alim Boys. Ini tanya Kak Feve, bagaimana mengajarkan ventriloquism pada anak-anak? Oke, ya tahapannya sebenarnya sama seperti kita mengajarkan pada orang dewasa, cuman mungkin untuk orang dewasa kan speednya mungkin bisa lebih cepat, tapi ke anak-anak kita harus speednya kita atur pelan-pelan. Jadi mungkin satu materi itu kita bisa kasih pengulangan 2 sampai 3 kali, terutama untuk materi yang sulit seperti mengajarkan mengucapkan huruf bilabial itu memang harus dilatih terus-terusan, terus kita bikin tugas gitu ya supaya mereka bisa latihan dengan video. Yang dewasa pun juga seperti itu sih Kak. Jadi perbedaannya lebih kepada ada 2 perbedaan. Jadi selesainya agak sedikit lama kalau anak-anak, dan yang kedua di bahasa pengantarnya saja. Kalau anak-anak ya kita pakai bahasa pengantar yang anak-anak tuh bisa gampang untuk memahami gitu. Berarti harus disesuaikan dengan karakter suara juga ya, berarti Kak? Iya, betul. Karakter suara biasanya kalau anak-anak cenderung kalau dia mau merubah suara kan falset ya. Nah, itu yang kita hindari sebenarnya. Karena ventriloquist itu bukan mengajarkan kita untuk ya rubah suaranya dengan falset seperti hai, apa kabar? Hai, aku di sini. Nggak seperti itu. Jadi tetap suara asli, hanya kita mengubah karakter suara kita yang asli gitu. Oke. Willy baca komen. Ayo baca Willy. Ini Willy. Itu ada dari Draw Harky. Mana tadi? Oh iya, ini scroll aja ya. Kak Feve berapa lama latihan pesertana belajar Hentri hingga terhon ditanggung pertama kali? Tuh, jawab tuh Kak. Yes. Oke. Ya. Saya tuh latihan itu di tahun 2018, kurang lebih ya sekitar 5 bulan kalau nggak salah ya, 5 bulan kemudian saya baru perform pertama kali sebagai seorang ventriloquist. Pas awal-awal kita mencoba untuk dongeng, tapi bonekanya ngomong gitu, kita nggak bergerak mulutnya, tapi seiring sejalan sekarang teknik dongeng saya pun juga sudah berubah Kak Daniel. Yang tadinya kalau dongeng itu kan panjang gitu ya, jadi sekarang itu poin-poin aja yang kita sampaikan, karena selebihnya itu nanti yang memainkan cerita itu adalah ini yang di sebelah saya ini yang lagi manggut-manggut ini gitu. Itu sama dengan KPV untuk membangun komunikasi membangun emosi dengan Willy untuk apa? Iya betul gitu. Jadi pada saat kita mendeliver cerita seperti itu juga nggak terus saya cerita, dia hanya sebagai penonton atau pendamping seperti ini, tapi dia juga ikutan cerita gitu. Bahkan beberapa kali dia itu merubah cerita secara drastis. Tiba-tiba, nggak mau, aku maunya namanya Willy, bukan Dimas. Oh seperti kayak gitu. Jadi lah, tapi di skripnya kakak kan namanya kan Dimas yang main sepak bola. Bukan, kasih nama Willy. Mana ada pemain sepak bola namanya Willy, harusnya kan Dimas. Tekannya namanya Willy. Reda sekarang. Dia ngotot seperti itu. Jadi nanti anak-anak jadi ger gitu ya. Itu kalau audiensnya anak-anak kayak gitu. Bisa sih. Oke, Kak, ini satu lagi ya. Dari Lisa Sofyan, pernah ada pengalaman berkesan apa selama bersama Willy yang tak terlupakan, Kak? Nah. Oke. Pengalaman berkesannya adalah jadi satu kali kita perform di depan anak-anak. Kita tuh nggak nyangka kalau
audiensnya itu akan banyak gitu. Karena kan sekarang kita di zaman Zoom ya. Jadi audiensnya otomatis kan berjauhan gitu kan. Tantangan buat kita adalah ketika audiens kita itu nggak bisa kita jumpai secara langsung, itu kan jauh banget gitu kan. Mereka kan di Zoom gitu. Nah, kalau kitanya nggak pinter-pinter menarik perhatian mereka, mereka kan akan ngobrol sendiri, bahkan off cam gitu kan. Nah, jadi itu saya langsung dadakan ngerubah skripnya. Willy itu teriak kenceng-kenceng, dia itu marah-marah sama saya. Terus dia minta skripnya itu dirubah dan oke, aku yang cerita kayak gitu. Jadi Iya, aku pernah tuh kayak gitu, aku inget tuh Kak. Dan setelah itu Kak Daniel, udah gua aja yang cerita. iya udah cerita. Ya, silakan Willy, ayo. Jadi setelah itu nih Kak, habis itu yang itu anak-anak yang di Zoom itu, dia langsung semuanya pada open mic. Terus habis itu ngapain? ya semuanya pada teriak, Willy diam, Willy diam. Iya kan berarti aku berhasil. Oh iya, berhasil mengacaukan ya. Ya, jadi gara-gara Willy-nya itu pasang action dia marah-marah, Kak Feve, aku nggak mau ceritanya diganti, aku aja yang cerita. Terus akhirnya anak-anaknya jadi bengong, loh kok kayak gini? Biasa kan kalau dongeng kan mulus gitu ya, jalan sesuai yang udah disiapin. Tapi kali ini kita bikin beda supaya anak-anaknya jadi tertarik. Ya, dan beneran mereka tertarik, akhirnya mereka ngeliatin kita sampai selesai. Jadi pengalaman menarik sih buat kita karena gini. Kita nggak menyangka kalau audiensnya akan segitu banyaknya, sekitar berapa ya, 100 something lah gitu. Jadi dan itu anak-anak semuanya, ibu gurunya tuh paling cuman 8 orang gitu kan. Tapi anak-anak ini kan pas di awal tuh mereka diem, lama-lama akhirnya kan udah capek. Giliran pas kita dongeng itu mereka langsung spontan udah males-malesan. Giliran Willy take action, mereka langsung wow, pay attention banget gitu kan. Wow, ada Willy. Ternyata Willy-nya bisa begini. Dia pikir itu boneka biasa gitu. Iya, makanya Kak Daniel, katanya itu Kak Feve, iya Kak Feve itu seneng banget sama aku. Oh gitu. Berarti Willy harus baik-baik sama Kak Feve ya. Jangan marah-marah. Enggak, Kak Feve-nya harus baik sama Willy dong. Oh iya ya, gitu. Willy harus baik-baikin. Iya. Ini karena saya punya adik nih kalau ini begitu ya. Ya, kadang-kadang anak saya pun juga jealous loh sama Willy loh. Oh ya? Terus Ya, gimana Kak? Karena mereka juga udah lumayan gede kan, udah gede, jadi mereka pun memahami. Tapi at least anak-anak saya juga belajar untuk bisa memanusiakan boneka gitu. Kan sebenarnya tema dari live IG kita ini kan bagaimana mereka itu terlihat hidup gitu kan. Hidup, betul. Ya. Jadi boneka itu kan sebenarnya benda mati gitu kan. Gimana caranya kita bisa menghidupkan gitu. Jadi ya dengan gestur tubuh seperti ini, meskipun dia nggak ngomong, tapi dia biar kelihatan hidup. Apakah dengan dia seperti bernafas, ya kan? Ini hidup kan dia. Gini kan dia bernafas. Walaupun dia nggak bisa kedip karena dia termasuk boneka soft puppet, jadi dia mungkin bisa aja dia gini, ya kepala lihat atas, ya kayak anak-anak gestur. Jadi kita bayangkan. Kita harus bisa fokusnya itu bercabang Kak Daniel. Jadi kita fokus pada kita mau menyampaikan apa, kemudian jangan lupa nih bonekanya jangan didiemin aja. Jadi dia harus terus bergerak gitu. Atau pernah nggak misalnya dalam sebuah acara keluarga atau misalnya tiba-tiba keluarga Kak Feve ingin melihat Kak Feve tampil di acara keluarga atau di depan anak-anak atau suami atau pernah nggak tampil seperti itu? Enggak pernah tampil secara kayak disengaja gitu ya, enggak pernah. Tapi suatu kali saya itu memang saking cintanya pada dunia ventriloqui gitu ya. Saya itu kemana-mana tuh bawa boneka.
Oke. Iya, iya. Betul. Saya hampir hampir semua kegiatan saya tuh saya selalu bawa boneka lah ya. Pada tempat-tempat Ah, tertentu aja mungkin saya nggak bawa. Saya bawa itu, siapa tahu bisa ngonten gitu kan ya. ah. Iya, jadi bukannya karena kasihan sama Willy ditinggal di rumah sih. Oh gitu. Oke, fine. Iya, Oke, fine. jadi apa namanya? Pas saya simpen di mobil, ada ponakan tuh masih kecil kan, masih 2 tahun gitu. Terus Hmm. eh dia tuh kayak 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 rewel gitu loh, kayak rewel. Terus omanya bilang gini, Rai Rai, itu loh apa namanya, apa tante tante Feve-nya punya boneka mana tante punya. Ya udahlah, mau nggak mau kita ambilin di mobil. Nah pas kita tunjukin ke anaknya pertamanya takut, ih apa gitu kan, kok dia bergerak gitu kan, emang kelihatan hidup kan gitu. Terus begitu begitu diajak ngomong sama Willy, Woi, Ray, aku sayang sama Ray. apa sih dia apa-apa, hah, kok jadi kayak temen aku ya, akhirnya sampai sekarang tuh. Jadi kalau misalnya ngelihat Willy itu dia udah seneng, kayak 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 saudara sendiri gitu. Asik. Bagus juga ya. Nah, Kak, Mhm. kalau yang mau ikut belajar dan join komunitas KVP itu caranya gimana, Kak? Dari Kak Rini. Oke, Karini. Jadi kalau misalnya mau mau belajar lebih dalam, pengen ngerti tentang teknik ventriloquism atau bahkan ya gak ada salahnya kan, udah dubber, udah voice over, ya kan, apa namanya, kepengen belajar jadi seorang ventriloquist, gak ada salahnya bisa gabung di komunitas Indonesian Ventriloquist Club. Jadi bisa DM ke IG kami di Indonesian Ventriloquist Club. Jadi jangan salah teman-teman, karena em, komunitas ventriloquist di Indonesia itu tidak hanya Indonesian Ventriloquist Club, ada yang lainnya. Makanya harus hati-hati, takutnya salah salah masuk, salah Hmm, kamar gitu ya. Jadi hmm, pastikan logo kita itu ada tulisannya V, Victory gitu ya, V. Warnanya ada biru, ungu dan merah gitu kan ya. V gitu. Apa namanya? Singkatan dari Indonesian Ventriloquist Club. Nah, nanti bisa DM ke situ teman-teman yang mungkin ingin mendalami secara apa ya, secara khusus untuk bisa menjadi seorang ventriloquist, boleh di situ DM di situ, sampaikan keinginannya ingin bergabung mau belajar. Nanti ketemunya sama saya, moga-moga nggak oke. bosen. Mudah-mudahan nggak bosan. Ini Ya. anak Kak ada dari Kak Yosika ini. Anak Kak VP adakah yang diajari atau tertarik ikut jejak mamanya? Nah itu pertanyaan yang bagus. Ya mudah-mudahan anaknya Hmm. ini ikutan live ya. Jadi sebenarnya saya kepingin anak-anak saya tuh juga bisa menjadi seorang ventriloquist. Tapi kan mereka punya passion masing-masing kan Kak Daniel. Jadi apalagi anak sekarang nggak bisa kita paksain gitu kan. Tapi ada satu anak saya yang cewek yang paling kecil itu, karena dia suka nemenin mamahnya kalau pas bikin video, pas bikin konten, jadi dia Hmm. ngerti teknik-tekniknya. Pas saya mau ngajar ke murid gitu kan, kayaknya dia tuh Hmm. pelan-pelan dia bisa tanpa saya ajarin. Jadi dia hanya ngelihat saya Oke. gitu, dia udah bisa tanpa bibirnya gerak, kayak misalnya dia pakai Willy juga, dia masukin tangannya ke Willy, Halo, namaku Willy, dia bisa walaupun suaranya bukan suara Willy karena dia belum belajar merubah suara itu sih. Nah kan merubah suara Oke. kan juga ada waktu lumayan juga sih untuk merubah menjadi karakter yang bagus gitu. Hmm. Oke, ini dari Kak Ben Weigel. Kak V nanya, apa dalam sehari tidak pegang atau bersama Willy, apakah seperti ada sesuatu yang hilang? Ya, betul banget nih Kak. Saya tuh Ah, apa pergi jauh pun, misal keluar kota, itu saya selalu ingatnya pokoknya mobil penuh pun harus bawa Willy. Willy saya pangku. Karena bagi saya Willy itu sudah seperti anggota keluarga gitu loh. Em, Kalaupun sehari itu saya pasti pegang, walaupun hanya untuk latihan. Kalau nggak sempat kita bikin konten, ya sudah, saya pegang dia hanya untuk apa ya, relax, untuk latihan 5 menit. Karena kalau tangan itu nggak dilatih juga, ini kan tangan kita kan seperti ini kalau dari kelihatan penampakannya nih Kak Dania, gitu ya. jadi ya. Jadi yang gerak ini kan jempolnya, jempol bawah ini. Ya. Ya, karena kan prinsipnya orang berbicara kan nggak mungkin gini kan,
ya kan? Kita kan Betul. Jadi bicara bikinnya nggak ya. mungkin. Kita rahang Hmm. bawah. Jadi jempol bawah ini yang apa namanya yang bergerak. Nah ini kalau kita nggak sering latihan minimal sehari 5 menit, ini kita bisa kram tangannya. Jadi jangan disepelekan. Jadi ya memang perlu latihan. Jadi saya paling nggak selalu pegang Willy untuk latihan. Dan kadang-kadang kan kita membangun engagement gitu loh. Walaupun nggak dilihat orang kadang-kadang. Tadi pun saya ngeluarkan dari koper. Saya sapa dia. Willy, anak mama ganteng. Yuk sini yuk. Saya kasih parfum loh, ini nggak percaya nih. Iya, aku tadi Hati-hati dikasih Bu. parfum. Ya saya kasih parfum. Jadi saya pakai parfum, dia pun pakai parfum. Itu kayak gitu. Oke. Jadi si Willy udah sudah bisa dikatakan sebagai anak sendiri kayak berarti. Iya, iya. Meskipun nanti saya punya boneka yang lainnya, tetap dia punya apa ya, punya peran di hati saya gitu loh. Dan sebenarnya bagi seorang ventriloquist itu pantang apa ya, istilahnya menganaktirikan bonekanya yang lain meskipun dia punya lebih dari satu seperti itu. Dan masing-masing punya Oke. ciri khas, masing-masing itu juga apa namanya membawa apa ya eh ini loh, fansnya masing-masing gitu loh. Kadang-kadang ada yang suka sama Willy, tapi ada juga yang suka sama Feli, ada juga yang suka sama yang lain-lainnya gitu. Saya masih ada, tapi ini masih direvisi gitu loh, masih Hmm. perbaikin lagi gitu, masih ada Ya, sih. selain Willy, kemudian Willy dan Feli, apakah ada teman karakter yang lain kan selain Willy dan Feli kan? Ada. Satu tuh Dodo namanya, tapi boneka itu terlalu Dodo. kecil. Jadi Dodo itu paling Hmm. saya mainkan kalau untuk bikin konten di TikTok kayak gitu. Karena kalau di kamera dia terlihat gede gitu. Tapi kalau untuk show saya jarang pakai Dodo karena kecil gitu. Kecil. Oke. Ya, kecil. Jadi Oke. kalau di jauh kurang kelihatan. Oke. Mantap sekali. Jadi teman-teman, kayaknya kita punya 5 menit waktu yang sisa ini, Kak, masih 5 menit. Mungkin ada yang mau disampaikan, atau mungkin bisa perform sedikit dulu, Kak, nih. Sebelum kita closing, mungkin kita tidak tahu kapan lagi ketemu lagi. Dan mungkin bisa perform dulu, Willy mungkin bisa menceritakan tentang Sofia. Tentang Sofia. Ayo, Willy, ceritakan tentang Sofia. Kenapa Eh, sih Willy suka sama oke. Sofia? Oke, Kita silakan udah Willy. siapin. Kita tadi Ya. udah siapin ya Willy. Iya, aku udah Mm-mm. siapin tuh Kak tadi. Aku ada Ah, dialog lucu, tapi nunda-nundaan lucu. Kalau nggak lucu ya dikit lucu aja deh. Oh ya. Oke. Oke ya udah ya. Kak Feve dulu yang mau kasih kasih mungkin apa ya kayak closing statement lah ya. Saya kasih pesan dulu iya, buat iya. teman-teman semuanya di sini. Belajar untuk menjadi apa namanya ventriloquist itu memang kalau dibilang gampang-gampang susah. Tapi kalau kita sudah menaruh hati kita pada satu bidang seni tertentu, pastinya kita akan kejar itu sampai kita bisa mendapatkannya. Sama juga sebagai seorang dubber, voiceover seperti itu, announcer, pastinya akan belajar keras bagaimana bisa mengolah suara ini untuk mempunyai karakter yang yang diinginkan dan sesuai dengan imajinasi karakter masing-masing gitu ya. Bagi saya ventriloquist memang jiwa saya, tapi saya juga mencintai dunia seperti dubber seperti itu ya, voiceover saya suka juga. Sometimes nanti saya juga akan belajar ke komunitas Cafe DAI. Jadi kita bisa bertukar pengalaman, kita bisa bertukar ilmu seperti itu ya. Berkolaborasi Mantap. berarti kayak berarti. Mantap, mantap. Oke. Mantap. Willy, nih Kak Feve mau ngomong nih, mau curhat. Di sore-sore curhat. Emang kenapa? Jadi gini Willy, kenapa ya Kak Feve tuh susah move on? Duh, ini nih salahnya belajar di sekolah. Kok gitu? Iya, karena gurunya kan selalu ngajarin neng hafal dan neng ingat. Gak kena diajarin neng lupakan. Ya, terus Iya, mana ada gurunya bilang gini, anak-anak, hari ini kita belajar menghafal rumus Pitagoras. Terus nanti sore tolong lupakan. Gak ada kan yang ngomong kayak gitu gurunya. ya emang gak ada. Nah itu loh, makanya kakak susah move on. Willy bisa aja. Gitu, udah. Ketawa dong kak, ketawa.
Aduh, Willy, kenapa pilih? Bener, kenapa sih Willy ini imut banget ya kayaknya? Iya. Jadi Kak Fefe nggak salah pilih aku kan? Pengen gue, Willy, pengen gue cubit di pipimu itu lah, Willy. Waduh, dia mempersilahkan nih. Aduh, Willy. Oke, Kafe, terima kasih banyak ya, Kafe, untuk waktunya. Ya, sama-sama Kak Nanti, Daniel. Sukses untuk Kak Daniel dan juga teman-teman dari Cafe DAI. Terima kasih Kak Rini yang sudah kontak saya juga. Mudah-mudahan perkenalan kita ini bukan berakhir di sesi live IG ini aja, tapi kita juga bisa bersinergi nantinya, terutama kalau mungkin butuh boneka, jangan lupakan Willy. Iya, orang aku udah di sini pasti kan udah kenal kakak. Oh iya, benar-benar. Terima kasih juga udah yang mengikuti live IG kita. Terima kasih. Iya, terima kasih semuanya. Ini udah pada ketawa semua ini. Oke, Kafe, terima kasih banyak ya. Willy, salam hangat ya, Sama-sama. Will. Salam cubit-cubit ya, Will. Oke. Tetap semangat. Iya, tetap semangat. Iya, udah tetap semangat aja. Semangat. Oke, terima kasih Kak Daniel. Terima Oke, kasih semuanya terima kasih teman-teman. semuanya. Ya, Oke. oke. Ya, dan teman-teman, terima kasih semuanya. Saya pamit untuk sore hari ini bersama Kak Vivi pamit. Terima kasih sudah gabung bersama kami di live Instagram Cafe DAI. Dan kita ketemu lagi next time untuk di live Instagram Cafe DAI dengan tema yang lain dan juga di hal yang lain. Selamat sore semuanya dan sampai jumpa lagi. Sukses Kak Vivi dan sukses juga untuk Willy-nya. Oke? Dadah Willy. Dadah Kak Daniel. Dadah Kak Vivi, terima kasih ya. Mwah.